Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 8, subtema 1, manusia dan lingkungan. Di pembelajaran 5 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP di halaman 35 sampai dengan 42. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik, Beni dan teman-teman sedang berlatih menyanyikan lagu Kampungku. Inilah notasi lagunya ya. Judulnya Kampungku, nanti ditunggu arahan Bapak Ibu Guru untuk menyanyikan ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan berikutnya. Yang pertama, apa judul lagu tersebut? Tadi judulnya Kampungku. Siapa penciptanya? Nah, tadi ada ya di atas ya, di dekat notasinya atau di bawah judul A.T. Mahmud. Lalu apa nada dasarnya ya, yaitu adalah nada C sama dengan Do. Lalu temponya adalah agak cepat. Apa arti tanda tempo? Nah, tanda tempo yang digunakan di lagu Kampungku adalah agak cepat atau andante. Nah, tempo agak cepat berarti lagu tersebut dinyanyikan dengan kecepatan 72 sampai 76 ketukan yang tetap dalam waktu 1 menit. Kemudian yang keenam, bacalah syair lagu tersebut bercerita tentang apakah teks lagu itu. Nah, lagu ini bercerita tentang kampung halaman penulis lagu ya, yang berada di tepi sungai, tempat perahu melintas. Rumah-rumahnya dari bambu, penulis lagu sangat menyayangi kampungnya yang selalu mengenangnya. Kemudian berikutnya, nanti adik-adik berlatih bernyanyi ya. Nah, kemudian berikutnya ada bacaan judulnya Tangga Nada Diatonis Mayor. Boleh dibaca dahulu ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan berikutnya. Apa pengertian tangga nada mayor? Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang memiliki 8 nada dengan interval atau jarak nada 1 1/2, 1 1 1/2. Seperti ini ya. Kemudian yang kedua, apa ciri lagu bertangga nada mayor? Nah, ciri-cirinya biasanya riang gembira, bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri nada do. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5 atau sol, atau 3 atau mi, dan diakhiri dengan nada do. Ya. Nah, yang berikutnya ini ada gambar ya adik-adik ya, gambar sungai. Lalu pada siang hari yang terik, panas matahari akan menguapkan air dari permukaan sungai. Apa akibatnya bagi persediaan air sungai? Sekarang kita akan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, dari mana asal persediaan air sungai? Nah, air sungai itu berasal dari air hujan ya, dan air yang mengalir dari hulu sungai. Yang kedua, siapa saja yang memanfaatkan air sungai? Dimanfaatkan pastinya oleh kita sebagai manusia ya, lalu bisa oleh hewan juga dan juga tumbuhan yang ada di sekitar sungai. Hewan dan tumbuhan di dalam sungai. Lalu manfaat air sungai apa? Manusia memanfaatkan air sungai untuk mengairi tanaman pertanian, sebagai sumber air keperluan sehari-hari, dan juga bisa sebagai sarana angkutan. Seperti di gambar tadi ya, ini ada angkutannya nih. Ya, menggunakan perahu. Kemudian hewan darat memanfaatkan air sungai sebagai sumber air minum. Tumbuhan darat memanfaatkan air sebagai sumber air untuk fotosintesis. Dan hewan dan tumbuhan sungai memanfaatkan air sungai sebagai tempat hidup. Lalu yang keempat, apakah persediaan air sungai dapat berkurang karena menguap saat terkena panas matahari? Jelaskan jawabanmu. Air sungai tidak berkurang ya karena menguap, siklus air akan mengembalikan air yang menguap. Namun dalam kondisi kemarau yang sangat ekstrim, sungai dapat mengalami kekeringan. Lalu yang kelima, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi persediaan air sungai? Faktornya antara lain curah hujan, cuaca, dan juga kondisi hulu sungai. Nah, ini ada bacaan kembali adik-adik, judulnya Bunga Paling Berharga. Boleh dibaca dahulu ya. Nah, berikutnya kita akan menjawab pertanyaan berikutnya. Yang pertama, tulislah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada cerita. Suatu hari Bu Mala memberi seluruh siswanya masing-masing sebuah buku tulis, ya. Kemudian Bu Mala heran mendengar Makale ingin membuat herbarium. Makale yakin akan mendapatkan bunga walaupun daerahnya jarang ada tumbuhan.
Kemudian buku tulis merah milik para siswa telah berisi berbagai cerita, gambar, dan foto, namun buku tulis Makele masih kosong. Di daerah Makele turun hujan yang sangat deras sehingga benih-benih tumbuh dan bunga-bunga merah kecil memenuhi petak kebun. Nah, ini peristiwanya ada cukup banyak ya adik-adik, nanti dipilih saja. Misalnya Bapak Ibu guru mengatakan 2 atau 3 peristiwa, berarti pilih saja yang paling menarik oleh adik-adik. Lalu berikutnya ada di daerah Makele, turun hujan yang sangat deras sehingga benih-benih tadi sudah ya ini. Kemudian Makele memetik sekuntum bunga merah kemudian menempelkannya di dalam buku. Bumala membuka buku tulis merah Makele yang hanya berisi 1 halaman dan hanya 1 bunga. Bunga tersebut merupakan paling berharga di dunia karena hanya mekar sekali dalam setahun. Lalu yang kedua, tuliskan urutan-urutan peristiwa. Nah, ini juga seperti yang tadi ya adik-adik, kita buat urutan-urutannya. Suatu hari Bu Mala memberikan sebuah buku tulis kepada siswa. Bu Mala membebaskan para siswa untuk menulis apapun, informasi apapun dalam buku tersebut. Kemudian Nola ingin menulis buku harian, sementara Wendy mau menggambar wajah orang yang ditemuinya, tapi Makele ingin membuat herbarium. Bu Mala heran mendengar niat Makele dan menanyakan pemahamannya tentang herbarium. Makele tahu perihal herbarium dari seorang pelancong yang pernah menunjukkan buku herbariumnya yang begitu indah pada Makele. Bu Mala memberitahu bahwa pembuatan herbarium membutuhkan banyak daun. Lalu Makele mengatakan bahwa bunga juga bisa digunakan. Bu Mala bertanya rencana sumber daun atau bunga untuk herbarium tersebut. Nah, ini juga boleh dipilih nanti adik-adik ya. Makele memandang keluar jendela dan berkata bahwa ia akan mendapatkannya. Beberapa waktu berlalu dan buku para siswa mulai terisi, tapi buku Makele belum. Suatu hari hujan deras turun di desa tempat Makele. Lalu benih tumbuhan yang tersiram hujan akhirnya tumbuh. Berbagai bunga dan tanaman tumbuh hingga membentuk sepetak kebun. Makele dengan riang memetik sekuntum bunga merah dan menempelkannya di bukunya. Makele berkata kepada Bu Mala bahwa herbariumnya telah selesai. Bu Mala membuka herbarium Makele yang hanya berisi 1 bunga, tapi sangat berharga karena hanya mekar sehari dalam setahun. Nah, tulis kembali cerita dengan bahasamu sendiri. Nah, yang ini boleh adik-adik tuliskan ya, boleh di-pause dulu ya sampai bagian ini. Kalau sudah kita ke paragraf berikutnya, mulai dari sini ya. Lanjutannya sampai sini. Karina beri tanda. Berikutnya yang ini ya. Nah, ini memang agak panjang adik-adik ceritanya. Jadi cerita kembalinya juga panjang ya. Nah, sudah. Sekarang kita ke bagian ayo renungkan ya. Adakah pengetahuan dan keterampilan yang dapat kamu berikan bagi perbaikan lingkungan sekitarmu? Mungkin kita bisa berikan pengetahuan tentang siklus air karena lingkungan di sekitar kita harus selalu kita jaga. Keinginan untuk menjaga lingkungan dapat dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu ya. Kemudian sikap baik apa yang dapat menjadikan kehidupanmu dan lingkungan sekitarmu menjadi lebih baik ya bagian ini. Sikap baikku yang dapat menjadikan kehidupan dan lingkungan sekitarku menjadi lebih baik adalah menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain. Dengan menghargai pendapat orang lain, kerukunan akan tetap terjaga. Kemudian di bagian diskusikan dengan orang tua, eh, tindakan apa saja yang dapat kalian lakukan untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan sekitar kalian? Yaitu bisa dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak tanaman atau pohon, ikut menanam pohon di lahan kosong, tidak membakar hutan ya untuk perkebunan, kemudian mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Itu dia pembelajaran kita kali ini adik-adik. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.